Diajak ribut. Teman-teman tahu nggak, ketika seorang itu terbiasa dengan lingkungan yang baik, kata-kata yang lembut, interaksi yang beradab, ketika dia menerima respon yang kasar sedikit aja, itu pasti akan ngelukain hatinya dia. Kayak, dek, aduh kok sakit banget. Tapi beda ceritanya dengan orang yang sudah terbiasa dengan kata-kata kasar, mendengar kata-kata yang kotor, mengucap kata-kata yang nggak senonoh, bertindak dengan sebebas-bebasnya. Ketika dia dicaci, dimaki dengan kata-kata yang kotor, ya dia akan biasa aja gitu. Hati kita tuh nggak berubah 180 derajat dengan sendirinya. Ketika kita tidur, kemudian bangun tidur, kemudian karakter kita sudah menjadi karakter yang berbudi luhur, berakhlak mulia, lemah lembut, sopan santun. Nggak bisa begitu. Para ulama bilang bahwa ketika kita pengen mendapatkan ilmu, maka kita harus belajar. Ketika kita pengen mendapatkan akhlak yang baik, maka kita harus berlatih. Al ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Semuanya by proses, nggak ada yang ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Dan proses itu adalah akumulasi dari banyaknya hal-hal kecil di sekitar kita. Mungkin kita biasa aja ketika kita ketemu dengan orang yang ngomongnya kotor, lingkungan yang ngomongnya sebebas-bebasnya, kita mungkin biasa aja dan ngerasa itu hal kecil. Tapi ketahuilah bahwa hal kecil itulah yang membentuk karakter dalam hidup kita. Rasulullah pernah ngasih tahu kita bahwa hal yang paling banyak membuat orang masuk surga itu ada dua, takwa pada Allah dan berakhlak baik. Dan hal yang paling banyak membuat orang itu masuk neraka ada dua, mulut dan kemaluan. Ingat, kalau kita merasa kita nggak ada amalan spesial, sholat kita ya gitu-gitu aja, infak kita ya gitu-gitu aja karena kita bukan orang kaya, terus pemahaman kita terhadap agama ya gitu-gitu aja, ya minimal kita punya akhlak yang baik. Dan ingat, akhlak yang baik itu nggak muncul dengan sendirinya, tapi muncul karena banyaknya proses, entah itu proses lingkungan, teman, informasi, dan lain sebagainya. Maka kita harus menjaga hal itu. Dengan kita berakhlak baik, itu menjadi pahala yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan ingat, hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka dua, mulut dan kemaluan. Kita tahu mulut ini bisa banyak ngomongin orang, dan kalau kita kumpul sama orang-orang yang suka ngomongin orang, ya kita akan terbiasa juga dengan ngomongin orang. Kalau kita kumpul di lingkungan yang terbiasa ngomong kotor, mencaci maki, bertindak sebebas-bebasnya, ngeluarin emosi, ya kita juga akan terbiasa seperti itu. Bahkan salah satu tujuan Rasul itu diutus ke bumi itu nggak lain nggak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkan hal yang sia-sia. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bayangin, yang sia-sia aja kita diperintahkan untuk meninggalkan, apalagi yang berimpak buruk buat kita. Pada akhirnya keputusan ada di tangan kalian. Kalian bebas milih pengen datang ke sana atau enggak. Mungkin kalian pengen mencari sensasi baru dalam mencari makanan itu. Kita udah punya akal, kita udah dewasa, kita bebas memilih yang mana yang baik menurut kita, mana yang enggak gitu. Cuman ya hati-hati kalau ngomong.